ada niche market tadi yang menginginkan bagaimana packaging dari kakao atau coklat liquor ini menggunakan bahan yang cepat untuk didegradasi oleh tanah. Begitu inovasinya adalah kita based on bahan biodegradable packaging tadi, atau lebih tepatnya kita ke arah bioplastiknya itu memang berasal dari limbah dari cangkang udang dan keraginan dari rumput laut. Halo Sobat Inovasi, bersama saya Seto Nurseto di InnovTalk Podcast Universitas Padjadjaran. Nah, kali ini kita kehadiran tamu, seorang doktor ilmu pangan yang fokus pada pengolahan hasil limbah perikanan. Ya, jadi pengolahan dari limbah hasil perikanan. Dia adalah Dr. Emma Rohima. Halo Ibu Emma. Halo Kang Seto. Ya, saya sedikit cerita dulu tentang apa sih sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh Dr. Emma Rohima ini. Jadi beliau itu membuat bahan biodegradable dari cangkang udang, cangkang rajungan, dan juga rumput laut. Nah, seperti apa kita akan ngobrol lebih lanjut. Jadi saya persilahkan untuk Ibu Emma untuk cerita sedikit tentang sebenarnya apa sih inovasinya dan bagaimana inovasi ini bisa muncul, Bu. Baik, makasih Kang Seto. Jadi inovasi ini didasarkan kepada adanya needs market. Jadi adanya permintaan dari user atau pasar yang menginginkan adanya biodegradable packaging. Jadi kemudian kita membuat penelitian terkait dengan biodegradable ini memang sudah dari mulai 2018. Ada kolaborasi antara Unpad, Universitas 11 Maret, kemudian dengan teman-teman yang lainnya yang tergabung juga di dalam riset biodegradable ini. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi, karena ada needs market tadi yang menginginkan bagaimana packaging dari kakao atau coklat liquor ini menggunakan bahan yang cepat untuk didegradasi oleh tanah, begitu. Sehingga itu yang kemudian cocok dengan kita yang sudah melaksanakan penelitian ini di kampus, sehingga melalui kedai reka itu kemudian kita matchingkan dan akhirnya didanai. Nah, inovasinya adalah kita based on bahan biodegradable packaging tadi, atau lebih tepatnya kita ke arah bioplastiknya itu memang berasal dari limbah dari cangkang udang dan keraginan dari rumput laut. Kok bisa kepikiran cangkang udang dan rumput laut nih, Bu? Gimana ceritanya nih? Kan kalau saya sebagai tukang makan gitu ya. Kalau beres makan ya udah gitu. Ya saya berikan aja ke restoran gitu kan. Gak pernah saya bawa pulang gitu cangkangnya gitu. Nah, gimana kok bisa kepikiran untuk cangkang udang ini bisa jadi bioplastik, itu gimana, Bu? Iya. Jadi awalnya memang kami di lab pengolahan hasil perikanan itu sudah mempunyai koleksi dari kitosan yang berasal dari limbah udang dan rajungan. Itu berasal dari kita punya desa binaan di Cirebon yang mereka ada pengalengan dari rajungan, juga dari udang. Nah, kemudian si limbahnya, cangkang-cangkang tadi dibuang. Sebetulnya dibuang nih atau tidak dimanfaatkan. Tapi pada saat itu kita memberikan satu edukasi bahwa ternyata di sana itu cangkang itu dimanfaatkan oleh para nelayan di seputar dari pengalengan itu untuk dijual. Nah, ketika kita memang lakukan penelitian, mereka akhirnya mengatakan bahwa, Bu, di sini ada bahan aktif yang namanya kitin kitosan, sehingga kita jual dalam bentuk raw material seperti itu. Nah, sehingga memang kitosan itu kan merupakan bahan aktif yang berasal dari cangkang udang maupun rajungan atau golongan krustasea, yang memang itu dia banyak manfaatnya, bisa sebagai antibakteri, bisa sebagai
juga bahan anti hiperkolesterolemik misalnya, itu yang kemudian orang-orang para industri di luar sana sudah memanfaatkan itu, padahal resourcesnya ada di kita. Oleh karena itu kita manfaatkan dan kita ambil itu bahannya, kita koleksi di lab. Nah awalnya seperti itu, jadi mau ambil manfaat sebagai bahan aktif yang berfungsi di filler kalau di dalam bioplastik, juga sebagai antimikroba, sehingga diharapkan ketika packaging itu dipakai oleh bahan food misalnya itu bisa antibakteri atau antimikroba lah, seperti itu, sehingga dia punya daya awet yang lebih panjang. Itu intinya kenapa ditambahkan ke dalam campuran bioplastik ini. Oke, pasti sobat inovasi di rumah penasaran ini Bu, kayak apa sebenarnya bentuknya gitu. Gimana sebenarnya cangkang, kalau kita ngebayangin cangkang udang gitu, atau kita ngebayangin cangkang kepiting misalnya gitu, terus bisa jadi lembaran-lembaran untuk plastik gitu. Nah, mungkin di sini sudah ada ya Bu ya? Ini Bu. Ya, ini yang kita buat menjadi polybag. Jadi sebetulnya user itu selain ini ke atas supaya terlihat. Nah, jadi ini adalah polybag buat biji kakao gitu. Jadi mereka user itu menginginkan menjadi polybag untuk benih coklat ya, seperti itu. Hanya kita ini masih lembaran yang akan kita bentuk menjadi polybag. Oke, ini contoh lembarannya. Jadi nanti boleh saya keluarkan? Boleh ya. Silakan. Jadi nanti lembaran ini dicetak lagi dengan bentuk polybag. Oke, nah jadi sobat inovasi nih, kalau misalnya mau lihat produknya seperti ini lembarannya. Nah, ini berasal dari tadi ya, cangkang kepiting, cangkang rajungan, cangkang udang, dan juga rumput laut. Nah, dia elastis, bisa dibentuk. Nah, bayangkan kalau misalnya ini nanti kemudian menjadi polybag dan dia mudah untuk diurai ya Bu ya? Ya, mudah diurai. Berapa lama kira-kira dia terurai di lingkungan gitu Bu? Kita minimal adalah 6 sampai antara 6 sampai 1 tahun ya, untuk dia bisa didegradasi oleh tanah, seperti itu. Oke. Itu ini yang masih dalam tahap uji daya simpan di kita. Ini menarik juga ya kalau misalnya kita membayangkan menanam biji kakao menggunakan polybag dari bahan ini dan dia akan terurai selama 1 tahun. Jadi bayangkan ketika pohon kakao itu tumbuh gitu kan, pohon kakao itu tumbuh di 1 tahun, akar dia sudah mulai melebar, membanyak, dan ini pun bisa langsung plastiknya udah menjadi kompos gitu kan ya. Jadi sangat baik untuk lingkungan ya Bu ya. Oke, nah dari produk ini Bu, kira-kira Bu kalau misalnya kita ngomongin ini kan tadi produknya untuk produk yang mudah diurai oleh lingkungan gitu ya. Turunannya salah satunya adalah polybag. Nah, ada harapan lain nggak Bu dari inovasi Ibu ini tuh, kira-kira nanti pengennya seperti apa sih Ibu gitu? Baik, tentu ya, karena sebetulnya mengapa inovasi ini terus-menerus kita lakukan development, jadi pengembangan produk, karena memang sesuai dengan arahan dari Kementerian Kelautan Perikanan bahwa kita harus mengurangi penggunaan kemasan plastik yang ujungnya akan ke laut ya, sehingga betapa banyaknya gitu sampah plastik yang ada di laut. Dan di sana untuk 2035 kita harus mulai mengurangi sampai 75% penggunaan plastik. Nah, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk selanjutnya sebetulnya varian yang akan kita buat itu akan banyak. Kenapa? Karena selain untuk packaging, kita juga akan membuat untuk food, misalnya untuk edible film. Bayangkan ketika Mas Dito misalnya ada saset dari mie, kemudian itu kan biasanya kita bumbunya atau sausnya itu disobek terus dibuang lagi jadi plastik. Nah, itu kita akan buat menjadi edible film. Jadi artinya begitu kayak kalau dibuat ini bisa langsung dimasukkan ke dalam godogan mie sehingga tidak perlu untuk dibuang. Jadi bisa bersatu dengan makanan seperti itu namanya edible film. Kulit sosis atau misalnya permen susu tuh kalau kita mut tiba-tiba langsung seperti itu. Menarik, itu menarik. memang dari bahan-bahan yang based on punya
fungsi gelatin ya, seperti itu. Oleh karena itu tadi kemanfaatannya dari bahan-bahan alam ini yang basis material kelautan itu juga kita coba untuk menjadikan produk-produk yang terhilirisasi seperti itu dan dikomersilkan. Ada yang menarik sebenarnya dari yang Ibu Emma ceritakan tadi, kalau plastik itu nanti berakhir di laut. Nah, kalau bahan ini dari laut kembali ke laut ternyata ya. Jadi dari laut kembali ke laut tapi tidak merusak lingkungan. Oke, itu tadi obrol-obrol singkat bersama Dr. Emma Rohima terkait dengan bahan biodegradable dari cangkang udang, cangkang kepiting dan juga rajungan serta rumput laut. Dan buat sobat inovasi yang masih penasaran, nanti kalian bisa kontak atau kalian bisa kirim email ke kolom yang ada di bawah ini. Nanti bisa langsung komunikasi dengan Dr. Emma Rohima, ataupun misalnya ada perusahaan yang ingin menggunakan inovasi dari produk ini ya, jadi menggunakan bahan dari yang sudah diciptakan oleh Dr. Emma Rohima ini, bisa langsung kontak saja. Terima kasih dari saya Seto Nurseto, dan salam inovasi.